Apa kira-kira perbedaannya? Satu mekanika, satu lagi biomekanika. Apa kira-kira perbedaannya? Yang pasti dia berbeda di bio ya. Jadi kalau dulu saudara belajar mekanika di SMA itu sesungguhnya mempelajari gerak juga ya. Tapi gerak ini lebih identik kita pelajari pada benda mati ya. Iya enggak? Kemarin contohnya ada ini ya, ada benda ya terletak pada bidang datar ya, ditarik dengan gaya F kayak kemarin ya. Ya, belajar seperti itu ya. Itu artinya saudara mempelajari gerak ya untuk benda-benda mati ya. Sekarang saudara mempelajari gerak juga sebenarnya, tetap mekanika juga, tetapi kita hubungkan dengan bio ya. Bio ini makhluk hidup ya. Di makhluk hidup. Artinya sekarang kita melihat gerak itu kepada makhluk hidup ya. Kalau dulu kita pelajari untuk benda-benda mati, sekarang kita pelajari untuk benda-benda hidup. Apa contohnya? Contoh nyata di dalam tubuh kita itu ada darah ya. Darah yang mengalir di pembuluh darah. Bagaimana pergerakannya? Nah, itu nanti kita pelajari di dalam biomekanika. Atau saudara mempelajari nafas ya, atau saudara menghirup udara menggunakan hidung misalnya. Kemudian sampai ke trakea, sampai ke paru-paru. Itu adalah kita mempelajari gerak udara ya yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu juga dinamakan dengan biomekanika. Apa yang bergerak di sana bisa saja nanti gerakannya seperti diafragma, mengembang dan mengempisnya paru-paru ya. Maka konsep baik itu mekanika maupun biomekanika, konsep dasarnya itu yang pertama adalah ini ya, gaya. Gaya atau biasa kita kenal dengan force itu berdasarkan kepada hukum Newton. Ya, jadi dia berdasarkan kepada hukum Newton. Dulu barangkali di SMA saudara belajar hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, hukum Newton ketiga. Nah, ini pertanyaan saya, siapa yang masih ingat? Apa itu hukum pertama Newton? Ya, atau hukum Newton 1. Siapa yang masih ingat? Vivi? Masih ingat nggak dengan hukum Newton pertama? Vivi? Masih ingat dengan hukum Newton pertama? Kalau tidak, saya ingatkan kembali ya, hukum Newton pertama itu sigma F sama dengan 0. Iya kan? Apa itu sigma F sama dengan 0? Artinya jumlah gaya, sigma ini adalah jumlah ya. Jumlah gaya yang bekerja padanya itu sama dengan 0. Ketika jumlah gaya yang bekerja padanya sama dengan 0, artinya benda dalam keadaan diam ya. Itu bunyi hukum pertama Newton. Maka begitu juga ya kalau dia di hukum Newton kedua, ada yang masih ingat? Siapa yang kemarin itu IPA? Vivi apa jurusan di SMA-nya? Malu gue, Cok. Maaf ya, ada masalah jaringan juga di tempat saya ya. Sepertinya saya off kamera ya. Saya coba off kamera juga. Mohon maaf ini karena ada masalah jaringan juga ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Tadi sampai di mana saudara bisa dengarkan saya tadi? Bisa dengarkannya sampai ke Hukum Newton 2 lagi. Hukum Newton 2, Pak. Oh, masih bisa ya. Jadi di hukum kedua Newton itu rumusnya adalah sigma F ya, sigma F sama dengan M kali A ya. Di mana di sini terjadi pergerakan antara benda ya. Kenapa? Karena ada jumlah gaya yang bekerja padanya, yang di sana juga ada fungsi massa dan juga fungsi percepatan.
Oke, mungkin yang lain boleh mute dulu ya. Ada suara ini, suara. Oke, yang lain tolong mute dulu ya. Oke ya. Kemudian yang ketiga apa? Di hukum ketiga Newton dia berbicara sigma F A aksi sama dengan sigma F reaksi ya, arahnya berlawanan. Ada tanda minus di sini. Perhatikan tanda minusnya saya isikan bukan di awal ya, tetapi di akhir. Menandakan bahwasanya jumlah gaya aksi sama dengan jumlah gaya reaksi, arahnya berlawanan. Jadi tanda minus itu hanya menandakan arah yang berlawanan. Oke. Jadi konsep dasar yang kedua, selain hukum Newton ini, hukum Newton 1, 2, dan 3, itu adalah kelembaman. Kelembaman ini itu dasarnya adalah hukum Newton pertama, ya. Sigma F sama dengan 0 tadi. Kemudian massa dan berat itu berdasarkan kepada hukum Newton kedua, ya, karena ada nilai massa, ya. Kemudian gravitasi dan pusat gaya gravitasi itu berdasarkan hukum Newton ketiga, ya. Sigma gaya aksi sama dengan sigma gaya reaksi, arahnya berlawanan. Jadi kalau kita berdiri pasti ada gaya tarik dari gravitasi, maka gravitasi dan pusat gravitasi ini berdasarkan hukum Newton ketiga. Kemudian nanti akan kita lihat bagaimana aplikasi biomekanika ini dalam keperawatan sesuai dengan ilmu saudara. Ya. Kita lanjut. Nah, ini prinsip dasarnya. Mekanika maupun biomekanika itu sesungguhnya kita melihat studi tentang bagaimana sesuatu benda itu bergerak dan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, maka penting ya kita melihat ini dalam tubuh kita, ya. Kenapa darah itu mengalir di pembuluh darah? Apa yang menyebabkan darah itu mengalir? Nah, ini contoh, ya. Itu sesungguhnya kita mempelajari mekanika. Kemudian yang kedua, yang biomekanikanya, itu adalah studi tentang gerakan yang dihasilkan oleh sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal ini adalah berbicara tentang otot, ya, dan rangka, ya. Kalau saudara belajar di anatomi, maka muskuloskeletal ini aplikasinya adalah kepada otot dan rangka. Karena sudah berbicara gerak di sini sebenarnya, maka tentu tak lain tak bukan kita sebenarnya membahas hukum Newton tadi, ya, yang disampaikan oleh Isaac Newton pada tahun 1643 sampai dengan 1727, ya. Nah, itu yang dilihat ya, kita melihat baik itu mekanika maupun biomekanika. Sekarang, bagaimana suatu benda itu dapat bergerak? Ya, bagaimana dia itu dapat bergerak? Ya, menurut Aristoteles ini ilmuwan fisika ini ya, dia mengatakan bahwasanya kekuatan konstan diperlukan untuk menjaga sesuatu tetap bergerak. Ya, jadi kata-kata di sini kekuatan konstan. Kekuatan konstan ini asalnya adalah gaya. Ya, jadi kalau dia mau bergerak, maka biasanya F yang diberikan, F dorong lah ya kalau kita mau sampaikan, harus lebih besar daripada F benda, ya, baru dia akan bergerak. Kalau F dorongnya ini kecil daripada F benda, ya, gaya yang ada pada benda, maka biasanya benda ini diam, ya. Jadi kalau dia mau bergerak, maka F dorong yang diberikan kepada benda itu harus jauh lebih besar, ya. Ini kata Aristoteles. Kalau kekuatan konstannya terjadi, ya, gaya dorongnya ini tetap, maka biasanya gaya itu akan bergerak secara konstan, ya. Jadi tidak ada percepatan, ya. Jadi kalau istilah di dalam fisika itu ada percepatan, ada perlambatan, ya. Ada kecepatan. Nah, itu berbeda itu, ya. Kalau A, ini kita berbicara kepada GLBB namanya, ya. Gerak lurus berubah beraturan, ya. Maka konsepnya adalah A ini. Kalau gerak lurus beraturan saja, maka kita tidak berbicara kecepatan, tetapi kita berbicara V, kecepatan. Ya. Kalau dia gerak melingkar, GM ini, maka kita berbicara kecepatan. Ya. Karena kalau gerak melingkar, terjadi percepatan, biasanya dia terpental. Ya. Seperti itulah kira-kira. Ya. Nah, di sini lebih jauh, seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, kita akan lihat
hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama itu dikenal dengan inersia, atau lebih ke bahasa kitanya adalah kelemahan. Kenapa dia dikatakan inersia? Karena yang pertama, hukum Newton itu melihat benda itu bersifat mempertahankan keadaan semula. Jikalau benda semulanya itu bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Dan jikalau benda itu pada awalnya diam, maka dia akan tetap diam. Maka dia dikenal dengan hukum inersia. Yang kita sudah bikin tadi, sigma F-nya itu sama dengan 0. Ya, sigma F sama dengan 0. Oke. Nah, ini yang hukum kedua Newton yang saya sudah bikin tadi. Jangan lupa bikin di sini sigma ya. Sigma F sama dengan M kali A. Apa katanya? Apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan. Nah, di sini kata-kata percepatan. Yang arahnya sama dengan arah gaya. Ya. Arah ini, ya, arah ini sama dengan ini. Ya. Maka, kalau kita bikinkan A, dia adalah sigma F per M. Coba perhatikan. F dan A-nya itu sama, ya. Tetapi dia berlawanan arah dengan massa benda. Artinya apa? Percepatan akan semakin kecil apabila massa bendanya besar, ya. Jadi kalau kita larikan ke kehidupan kita ini, kalau kita semakin berat badannya, ya, maka kita semakin melambat, ya. Kenapa? Karena percepatan itu berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi kalau saudara mau aktif orangnya, nah jangan massa tubuhnya terlalu besar. Kalau dalam dunia kesehatan, jangan punya tubuh obesitas ya atau heavy body ya terlalu besar. Kenapa? Karena membuat dia menjadi perlambatan, tidak lagi percepatan. Ya, jadi kalau badan-badannya sekarang sudah massanya besar, berkecil ya. Seperti itulah kira-kira ya dalam hukum kedua ini. Kemudian dalam hukum ketiga Newton, seperti yang sudah saya katakan tadi, sigma F ya sama dengan sigma F aksi ya sama dengan sigma F reaksi, arahnya berlawanan. Jadi arahnya itu terakhir kita bikin ya. Apa artinya ini? Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan ya. Jadi yang kita tulis seperti ini artinya adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini baru pelajaran ulangan dari pelajaran SMA ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, bersuara ya, biar saya bisa langsung lanjutkan. Ada pertanyaan? Halo? Putri udah pegang-pegang kepala ini. Pak. Pusing, enggak kan? Putri, paham ya? Putri? Paham ya? Paham, Pak. Ya. Alhamdulillah ya, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan prinsip dan konsep dasar apa lagi yang kita lihat di biomekanika? Itu massa ya. Jadi selanjutnya kita lihat massa. Oke. Kok ada yang bermasuk? Oke, massa ya. Kita lihat massa ya. Massa bermasuk atau terpental tadi. Ya. Massa itu adalah jumlah unsur suatu objek ya. Massa itu satuannya kilogram ya. Massa itu satuannya kilogram ya. Dia merupakan besaran skalar. Kemudian berat ini ya. Berat itu ya adalah jumlah unsur suatu objek yang dipengaruhi gaya tarik bumi atau gravitasi. Satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat ya. Yang ada kuadratnya ini ya. Atau kita kenal dengan satuan Newton. Besarannya vektor. Pertanyaan saya, apa beda besaran skalar dan besaran vektor? Saya bisa jawab? Apa beda besaran skalar dan besaran vektor? Ada yang bisa jawab? Silahkan ya, mau dijawab ini pertanyaan saya. Boleh siapa saja. Maaf Pak, kurang dengar Pak, jaringannya hilang timbul Pak. Oh, jaringan saya atau jaringan di sana? Jaringan saya ya? Ya, pertanyaan saya,
ada satu besaran skalar ya, ada satu lagi besaran vektor. Kira-kira apa perbedaan antara besaran skalar dengan besaran vektor ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa perbedaan besaran skalar dengan besaran vektor? Silakan. Mungkin barangkali bisa jawab dulu sebelum saya lanjut. Pak. Ya. Silakan. Kalau besaran skalar itu besarannya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Kalau besaran vektor itu besarannya memiliki nilai. Iya, betul ya. Jawaban Miftahul Husna ya. Jadi besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai saja ya, atau besar saja ya. Sementara kalau dia besaran vektor, dia memiliki nilai dan memiliki arah ya. Nilai dan arah. Jadi benar yang disampaikan oleh Miftahul. Oke. Cukup ya. Nanti kalau saudara lupa silakan dilihat lagi pelajaran SMA-nya ya. Oke. Prinsip selanjutnya itu kita mengenal ada istilah gaya gravitasi. Nah, apa pula ini gaya gravitasi? Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda, ya. Gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Artinya, gaya tarik bumi itu di suatu tempat akan berbeda-beda, ya, tergantung nanti di mana ya posisi benda itu berada. Saya contohkan orang ini, orang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di tepi pantai, mana yang lebih besar gaya gravitasinya? Ada yang bisa jawab? Orang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di tepi pantai. Ada yang tahu mana yang lebih besar gaya gravitasinya? Ada yang tahu? Miftahul Husna, tahu mana yang lebih besar gaya gravitasinya? Miftahul? Bisa dijawab? Nggak tahu. Oke, saya coba tanya yang lainnya. Rahmat Ferdian. Rahmat? Rahmat? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, kira-kira mana yang lebih besar gaya gravitasinya, orang yang tinggal di pegunungan atau orang yang tinggal di tepi pantai? Besar tarikan gaya yang di gunung, Pak. Besar di gunung. Kalau menurut Rahmat Fikri bagaimana? Tepi pantai, Pak. Ah, iya ya. Ini besar itu di mana? Di tepi pantai. Kenapa? Karena dia lebih dekat ke pusat bumi. Ya. Ingat, gaya gravitasi itu berhubungan dengan pusat bumi. Ya. Kalau di pegunungan pasti dia di daratan tinggi. Ya. Di daratan tinggi itu berarti lebih jauh dari pusat bumi. Ya. Dari pusat bumi. Sehingga gaya tariknya semakin melemah. Ya, gaya gravitasi bumi itu. Nah, coba dari dua hal ini yang kita contohkan. Akan berpengaruh gaya gravitasi terhadap tubuh manusia. Ingat ya, gaya gravitasi itu setidak-tidaknya menimbulkan 3 efek ini. Ya. Yang pertama berat badan. Kalau saya tanyakan, mana yang lebih berat badan orang yang tinggal di pegunungan atau yang tinggal di tepi pantai? Yuk. Meisha Nabila. Meisha Nabila, panggilannya Bila ya? Mesya, Pak. Oh, Meisha. Saya kira Bila mana ada gitu. Ya, Meisha, kira-kira mana yang lebih berat badan ya kalau kita ukur secara rata-rata, mana yang lebih berat badan orang tinggal di pegunungan atau tinggal di pantai? Berdasarkan gaya gravitasinya. Di mana? Di pantai. Kok dua-dua? Di tepi pantai, Pak. Lebih besar di tepi pantai. Kenapa? Ayo, kenapa?
Tadi kan kita katakan orang yang tinggal di tepi pantai itu lebih dominan, dia itu ditarik oleh gaya gravitasi. Kalau ditarik oleh gaya gravitasi apa yang terjadi? Semakin menambah masanya atau semakin mengurangi? Ya, Misha? Mengurangi. Yang jawab siapa itu? Nggak bisa ngeliat ininya. Siapa yang jawab tadi? Harusnya mengurangi ya, harusnya benar mengurangi. Sekarang pertanyaan saya tadi, mana yang kalau rata-rata ya, kalau kita ratakan, mana yang lebih berat badan orang tinggal di pegunungan atau orang yang tinggal di tepi pantai? Halo, Siska? Di gunung. Harusnya di gunung ya, karena dia jauh dari pusat gravitasi. Sekarang pertanyaan kedua ini, tentang varises. Ya. Mana yang lebih cepat dapat varises? Orang di pegunungan atau di tepi pantai? Siska? Siska Mustika Lestari? Mana yang pantai, Pak. Tepi pantai. Kenapa? Karena dia ditarik oleh gaya gravitasi. Begitu juga dengan edema tungkai. Ya, edema tungkai ini. Pantai, Pak. Ya. Udem. Ya. Kalau edema tungkai mana yang lebih banyak? Udem. Di pegunungan atau di tepi pantai? Di tepi pantai. Kenapa? Karena memang sering ditarik oleh gaya gravitasi. Jadi kalau saudara berkeinginan untuk ikut tes polri itu kan nggak boleh varises ya, apalagi edema tungkai. Itu salah satu syaratnya adalah ya kalau saudara tinggal di tepi pantai ya pindahlah dulu gitu. Ya lebih baik kita itu tinggal di dataran tinggi ya, seperti itu. Jadi ini kecenderungan pengaruh gaya gravitasi terhadap tubuh manusia ya. Selanjutnya, gaya yang mempengaruhi tubuh manusia itu. Yang pertama adalah gaya pada tubuh manusia itu sendiri ya, seperti saat tubuh menabrak suatu benda. Oke, di sini apa yang terjadi nih kalau tubuh menabrak suatu benda, kasihan kita ya. Coba kita ganti dengan kotak aja ya. Kalau kotak menubruk kotak lain, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Setelah ditubruk terpental ya, itu dinamakan dengan elastis sempurna. Masih ingat ini pelajaran ini? Masih? Ada yang tertubruk samanya kemudian terpental. Ada yang tertubruk nempel ya. Itu ada juga yang tertubruk kemudian istilah di dalam fisikanya itu lenting sempurna ya. Ada lenting sebagian ya, ada tidak lenting sama sekali. Kalau dia tidak lenting sama sekali berarti dia nempel ya. Kalau dia lenting sempurna berarti dia terpental ya. Ada yang lenting sebagian, dia terpental tapi tidak terlalu banyak ya. Maka itu efek kalau gaya yang mempengaruhi tubuh itu karena gaya pada tubuh manusia itu sendiri. Begitu juga dengan manusia ya. Kalau dia bertubruk ya akan terjadi juga hal yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Yang kedua, gaya di dalam tubuh manusia. Ya, ini pada tubuh, sekarang dalam tubuh. Yang ada di sini adalah gaya otot ya, yang mempengaruhi sirkulasi darah dan pernafasan ya. Ingat, kalau seandainya nanti di dalam tubuh kita itu ada gaya otot di bagian mana saja. Otot itu tidak hanya yang terlihat saja ya, di bagian dalam tubuh kita juga ada otot ya. Misalnya otot antara diafragma itu ada ototnya ya. Kemudian ada otot antar jantung itu juga ada otot ya. Dan otot itu terdapat di dalam tubuh manusia ya. Ini contoh di sini itu adalah gaya otot yang mempengaruhi sirkulasi darah dan pernapasan ya. Sekarang kita melihat bahwasanya gaya yang bekerja pada manusia itu ada dua hal ya secara umum gaya itu ya. Yang pertama adalah gaya statis ya. Yang kedua adalah gaya dinamis ya. Gaya statis ini artinya gaya diam ya. Gaya yang diam ya. Kemudian yang kedua adalah gaya dinamis. Ini gayanya itu bergerak ya. Jadi sebenarnya ini aplikasi ya. Ini aplikasi hukum Newton pertama. Yang pertama, ini adalah aplikasi hukum kedua dan ketiga Newton ya. Nah, ini hukum Newton pertama aplikasinya.
Yang ini adalah hukum Newton kedua dan ketiga. Ya. Selanjutnya, gaya pada tubuh manusia dalam keadaan statis yang sudah kita sampaikan tadi, dalam keadaan setimbang atau jumlah gaya dalam segala arah itu sama dengan 0. Ya. Itu yang pertama, yang kita kenal dengan hukum Newton pertama tadi. Maka di sini terjadi sistem muskuloskeletal bekerja sebagai pengumpil atau pengungkit. Ya. Bagaimana bentuknya? Ya, bentuknya itu kira seperti ini. Ya. Ini sistem pengungkit tipe 1, ya, di mana titik tumpuan terletak di antara gaya berat W ini dan gaya otot M-nya ini, ya. Maka kalau kita misalkan di sini adalah W, ya, di sini adalah M, ya. Perbaiki ya Pak ya, ini lari dia. Sini W, ke sini itu adalah W, ya. Ke sininya itu adalah M. Dan titik tumpuan itu terletak di sini, ya. Dia terletak di tengah-tengah. Artinya posisinya itu dalam keadaan stabil di sini. Bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kita berdiri dengan kaki direnggangkan, ya. Nah, kalau kita berdiri dengan kaki direnggangkan, maka kondisinya itu dinamakan dengan pengungkit tipe 1. Titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan gaya otot. Ya. Di gambarnya di sini ada W, di sini ada M, di sini titik tumpuan, ya, di sini titik tumpuan. Contohnya ini posisi diam, kemudian tegak, kakinya direnggangkan. Maka ini adalah posisi paling stabil dan masuk ke dalam sistem pengungkit tipe 1. Oke, lanjut. Untuk pengungkit tipe 2 di sini M-nya, ya, di sini W-nya. Nah, titik tumpuan di sini, ya. Kalau ini kasusnya, maka bisa saja terjadi jatuh nanti, ya, jatuh. Kenapa jatuh? Karena posisinya jinjit di sini, ya. Kalau jinjit pasti tidak stabil, ya, tidak stabil. Kalau dia tidak stabil, bisa saja nanti ya terjadi jatuh, ya, posisi jatuh. Kenapa? Karena posisi jinjit ini, ya. Oke, di sini nilai M-nya, di sini nilai V-nya, di sini titik tumpuan, ya. Maka posisi seperti ini adalah posisi tidak stabil tubuh, ya, posisi tidak stabil tubuh. Nah, itu bisa menyebabkan jatuh, ya, kita sebagai yang melaksanakan kegiatan ini, ya, jinjit dan bang. Selanjutnya ini adalah sistem pengungkit tipe 3, di mana gaya otot M itu di antara titik tumpuan dan gaya berat. Jadi M-nya ini, ya, ini M di antara titik tumpuan dan gaya beratnya di sini, ya. Nah, M-nya di sini. Nah, ini contohnya adalah posisi tangan, ya, ini, ya, saya contohkan tangan memegang beban, ya, bebannya ini cukup berat, ya. Bebannya ini cukup berat, ya, sehingga kalau seandainya massa ototnya lebih kecil daripada massa benda, nah, bisa saja nanti tangannya jatuh, ya. Kalau seandainya massa tangannya lebih besar daripada massa benda, bisa saja dia stabil. Itu tergantung nanti gaya otot yang dimiliki oleh tangan, begitu. Oke, nah ini keuntungan mekanik, ya. Keuntungan mekanik itu di dalam fisika rumusnya adalah M dibagi W. M ini adalah massa, W itu adalah gaya berat tadi, ya, atau lengan beban berat dibagi dengan lengan beban massa. L itu lengan beban, ya, lengan beban, ya. Jadi artinya di sini ada nilai W, ya, benar, di sini ada nilai M, ya, di sini nilai M, ini ada nilai LM, di sini ada nilai LW. Jadi untuk mencari keuntungan mekanik itu adalah perbandingan antara M dengan W, ya, atau lengan beban massa dibagi dengan beban berat, seperti itu, ya. Ini dinamakan dengan keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik ini gunanya untuk apa? Untuk melihat seberapa jauh, ya, muskuloskeletal baik itu otot maupun rangka mampu menahan beban yang dimiliki oleh suatu benda, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut, ya, karena ada 2 materi yang diberikan di sini, ya. Nanti barangkali
Yang lain saya skip saja, nanti saudara bisa pertemuan berapa? Ketemu kita kapan? Offline-nya kapan? Besok, Pak. Jam berapa? Offline-nya besok jam 4 juga ya? Jam 4 kah? Iya, Pak. Iya, Pak. Jam 4, tapi mungkin saya agak telat-telat sedikit ya. Jadi besok kita akan coba membahas soal yang berhubungan dengan yang sudah kita bahas ini ya. Baik itu tadi tentang lengan gontongan mekanik, ya lengan beban dan lengan berat tadi kita akan coba bahas ya. Kemudian nanti juga kita akan lihat bagaimana aplikasinya di sini yang terutama ya. Traksi ya. Traksi bagaimana saudara sebagai perawat nanti bisa menyembuhkan pasien karena fraktur ya, patah tulang leher, patah tulang tangan atau patah tulang kaki ya, baik itu posisi duduk atau posisi berbaring ya, sesuai dengan pengaturan posisi ya. Besok bagian ini akan kita bahas, kita jadikan pertemuan masuk ke dalam pertemuan praktikum ya, karena memang tidak banyak pertemuan yang saya ada di sini ya. Yang lain selain ini ada yang mau tanyakan? Kemudian mungkin barangkali ini saya ingin saudara itu tidak kelompok ya, saya tidak mau kelompok. Coba saudara ini bikin tugas ini ya, lakukan secara mandiri. Ini bisa saudara cari di ini ya, di internet juga bisa, boleh silakan. Jadi setelah kita bahas tentang biomekanika, kita diskusikan dan analisa aplikasi biomekanika dalam praktek keperawatan, kira-kira di bagian mananya ya, yang ya sesuai dengan ini saja, dengan pemahaman saudara saja. Besok pada pertemuan offline saya akan lihat dan kemudian kita akan bahas bersama seperti apa bentuknya. Karena sebenarnya gini ya, karena saudara, siapa tahu nanti saudara di keperawatan maternitas ya, yang berhubungan juga dengan kebidanan. Sebenarnya di biomekanika ini kita juga bisa membahas tentang bagaimana cara melahirkan secara normal gitu ya, menggunakan teknik biomekanika ya. Karena memang di dalam melahirkan itu nanti juga ada gaya-gaya ya, ada gaya His namanya, ada gaya His ya, ada gaya mengedan namanya ya, ada gaya mengedan. Nah, mengedan ini ada dua macam pula ya di dalam kebidanan, ada mengedan yang asli ya, ada juga mengedan yang palsu. Jadi hati-hati juga ya, tidak semua mengedan pasien itu saudara suruh pasien itu bantu ya, karena ada hisnya itu his palsu. Kalau his palsu saudara bantu nanti kasihan, bisa terjadi perdarahan ya. Jadi besok kita akan lihat bagaimana aplikasinya di dalam keperawatan maupun di kebidanan, atau ke saudara itu namanya adalah keperawatan maternitas ya, keperawatan maternitas nanti. Nah, ini akan kita bahas ya. Ini besok ya pertemuan offline, karena memang kalau di pertemuan online ini kita bahas-bahas soal agak sedikit ini ya, sedikit sulit ya, karena kita tidak bertatap muka, saudara juga nggak paham yang bagian mananya yang saya maksud. Jadi kalau kita bertemu, kita bisa bahasnya lebih dalam. Oke ya? Paham ya? Sampai di sini, nanti slide-nya ini saya share ke saudara. Saya lanjutkan dengan yang kedua, tentang biolistrik ya. Oke, jadi di sini juga ada biolistrik. Saya coba perbesar dulu. Kelihatan? Kelihatan ya? Halo? Halo? Iya, Pak, ada, Pak. Ya. Oke, sip ya. Jadi kalau tidak ini, saya konfirmasi, saya takut nanti saya berbicara sendiri kayak tadi ya. Saya udah ngomong aja, ternyata saya sudah terlempar sendiri. Oke, di dalam biolistrik ini, ini pokok bahasan yang ada di dalam fisika medis ya. Oh ya, saya kenalkan dulu ya, sebenarnya saya ini memang spesialisnya fisikawan medis ya. Saya memang kajiannya di fisika medis, bukan fisika umum ya, tapi fisika medis ya. Kebetulan S1, S2, dan S3 saya itu di bidang fisika medis ya.
Oke, saya lanjut dulu di bagian ini. Biolistrik yang kita bahas di sini, yang pertama adalah hukum-hukum dan dalam biolistrik, kemudian kelistrikan di sel, kelistrikan di saraf ya, di saraf ini dan otot, kemudian kelistrikan di otot jantung. Ya, kita lihat satu-satu. Ya, pendahuluan dulu. Ya. Pendahuluan ini barangkali saya skip saja. Nanti saya akan berikan materi ini ke saudara. Silakan dibaca ya. Oke, ini agak sulit saya mengajarkan kalau online ini ya. Ini hukum-hukum dalam biolistrik kita sebenarnya sudah harus lakukan hitung-hitungan ini. Ya. Pertama hukum Ohm. Ya. Hukum Ohm ini barangkali saudara sudah familiar di SMA. Ditemukan oleh George Simon Ohm pada tahun 1826 yang mengatakan bahwasanya beda potensial di antara dua ujung konduktor itu berbanding lurus dengan arus listrik yang melewatinya. Ya, artinya di dalam hukum Ohm ini dia melibatkan yang pertama V. V itu adalah beda potensial atau tegangan yang satuannya volt sesuai dengan namanya V ya. Kemudian juga melibatkan I besar, arus listrik dengan satuan ampere, jadi I satuannya ampere. Kemudian R besar, satuannya ohm. Ya, ini lambang ohm, ini ampere, ini volt. Ya, nah maka rumus atau hukum Ohm itu, ya, kira-kira seperti inilah. Ya, jadi kabel. Ya, oke. Nah, kira-kira seperti inilah hukum Ohm itu. Ya. Di dalam logam yang bersifat konduktor itu terdapat elektron-elektron bebas yang dapat bergerak seperti ini. Ya, ingat elektron itu ada yang bermuatan positif yang dinamakan dengan positron, ada yang bermuatan negatif yang dinamakan dengan negatron ya, atau biasa juga dikenal dengan elektron. Ya, jadi ada elektron-elektron bebas yang dapat bergerak seperti ini. Kemudian arah gerakan elektron itu berlawanan dengan arah gerakan proton. Jadi ini proton yang positif, elektron bermuatan negatif. Kalau tidak pernah searah ya, kalau searah berarti logamnya sudah tidak berguna lagi ya. Begitu juga ya kalau kita manusia kalau sukanya sesama jenis bahaya ya, tidak berguna lagi sama dengan logam ini ya. Kalau sukanya berlawanan jenis benar itu ya, seperti ini. Kemudian gerakan elektron dan proton itu menimbulkan gerakan muatan listrik. Ya, jadi ketika dia bergerak seperti ini, muncul arus listrik, ya, atau muatan listrik. Ya, jadi kalau saudara jalan kemudian bersinggungan antara laki-laki dan perempuan, kemudian ada shear, ya, di agama kita ada shear, maka normal itu, ya. Jadi kalau saudara jalan, cowok, cewek jalan bersinggungan, ya, tersinggung lah gitu ya, bersentuhan tanpa sengaja ya. Nah, kemudian ada shear, nah, itu normal. Tapi kalau sudah berbeda, nggak ada shear atau aneh gitu ya, itu udah kenapa itu ya. Nah ini logam saja itu mengajarkan kita hukum alam. Maka jangan pula saudara melanggar hukum alam ini, ya, suka sesama jenis atau bagaimana ya, nah itu melanggar hukum alam ya. Kemudian arus listrik berjalan searah dengan gerakan proton. Ya, arus listrik itu berjalan searah dengan arah gerakan proton. Makanya kalau saudara lihat baterai, yang utama itu yang positif, ya, bukan yang negatif, ya. Yang positif itu biasanya kalau kita hubungkan dengan yang positif, kemudian dihubungkan dengan lampu, biasanya sudah hidup itu. Itu artinya apa? Arus listrik itu berjalan searah dengan arah gerakan proton itu, ya. Itu maksudnya. Lanjutkan. Ini hukum Ohm tadi, ya. Ini pompa, kemudian kenapa bisa air yang berada di bawah ini bisa naik ke atas? Itu karena adanya beda ketinggian atau beda potensial. Ya, ini. Beda ketinggian dan beda potensial yang dengan menggunakan pompa bisa menaikkan air ke atas ini. Ya, sehingga airnya masuk ke bagian atas. Kemudian air ini akan mengalir secara otomatis ke bagian bawah karena konsep air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Ketika dia mengalir ini, maka muncul arus listrik. Arus air dulu ya, kemudian muncul arus listrik. Nah, inilah konsep sebenarnya hukum Ohm yang ditemukan oleh George Simon Ohm tadi, ya, yang mengatakan bahwasanya V per I itu konstan. Kalau V per I ini konstan, maka bisa kita bikinkan R itu sama dengan V per I dan I itu sama dengan V per R. Maka sesungguhnya V itu sama dengan I kali R. Inilah sebenarnya yang hukum Ohm, ya. Hukum Ohm itu mengatakan bahwasanya V sama dengan I kali R, sehingga R-nya sama dengan V per I dan I sama dengan V per R. Tetapi karena yang menemukan George Simon Ohm, maka dia menjadikan R ini sebagai hukum pertama. Kenapa?
karena namanya adalah berhubungan dengan home-nya tadi, ya, hambatan tadi. Ya. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, coba perhatikan ini. Contoh soal yang pertama. Besok kita coba latihan ya, secara offline. Kalau online, mungkin barangkali saya ajarkan caranya saja ini. Lampu dihubungkan dengan konduktor. Beda potensial, berarti V sama dengan 100 volt. Menghasilkan kuat arus listrik I sama dengan 5 ampere. Pertanyaannya berapa ohm hambatan pada konduktor? Maka R sama dengan V per I, 100 volt dibagi dengan 5 ampere. Maka kita dapatkan 20. Jadi besarnya hambatan pada soal ini adalah 20 ohm. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini yang berhubungan dengan tubuh kita ini. Jaringan otot uterus ya memiliki tahanan. Perhatikan, ini soal-soal kalau ujian seperti ini, 2,5 kilo-ohm. Dia harusnya ohm. Sekarang 2,5 kilo-ohm. Maka kilo-ohm ini harus kita jadikan ke ohm. 2,5 kali 1000, berarti 2500 ohm. Tegangan listriknya 120 mV. MV harus kita jadikan volt. Kalau kita nggak jadikan volt, berarti 10 pangkat minus 3, berarti 0,12 volt. Maka I-nya tadi adalah V per R. 0,12 dibagi dengan 2500, nah dapatnya sekian ampere. Karena pertanyaannya adalah dalam miliampere, maka kita jadikan ke miliampere. Sehingga kita dapatkan besar arus listrik itu sekian miliampere. Ini silakan saudara cari nanti. Ya, kira-kira kalau ujian, ya soalnya seperti ini ya, bukan seperti yang pertama tadi. Ya. Satuannya sudah dalam, belum dalam SI ya. Yang pertama tadi kan sudah dalam SI gampang. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini hukum dalam biolistrik. Ini jumlahnya 34 atau 39? Ini udah 39 kita ini. 39, Pak. Oh, 39 ya. Berarti 39 ya. Berarti hadir semua ya. Mohon dibuatkan ya Zaki ya. 39 orang hadir ya. Oke, ini kita lanjut. Hukum kedua di dalam biolistrik itu adalah hukum Joule ya. Joule, ya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Maaf Pak, saya ambil ke bawah Pak. Oh, 39 karena ambil ke bawah. Bukan tingkat 1 Pak. Oh, berapa orang itu? Oh, jadi semuanya 40. 40 semuanya, Pak. Oh, ini masih 39, ini masih ada saya di sini 40. Siapa satu lagi itu? Ada nggak yang ini, yang belum hadir berarti satu orang ya? Ya, mudah-mudahan nanti hadir ya. Kalau bisa hadir semua, biar nilainya aman nanti ya. Oke, kita lanjut dulu. Iya, Pak. Ya, hukum Joule ya. Hukum Joule itu adalah ketika arus listrik A yang melalui suatu konduktor dengan tegangan V dalam waktu tertentu T, itu akan menghasilkan kalor. Kalor itu di dalam fisika bisa bernilai W, bisa bernilai H, tergantung nanti kondisi. Ya. Dia melibatkan yang pertama tegangan listrik V dengan satuan volt, arus listrik I dengan satuan ampere, waktu T dengan satuan detik atau sekon, energi B dengan satuan joule, atau energi panas H dengan satuan kalori. Jadi ada dua di sini. Ada joule, ada kalori. Sekarang apa sih ininya? Nah, jadi hubungannya antara W dan H itu adalah 0,24 W kali W. Ya. Jadi, kalau saudara menggunakan rumus usaha atau W saja, maka satuannya adalah joule. W itu sama dengan V kali I kali T. Tapi kalau saudara menggunakan kalori, maka H itu sama dengan 0,24 kali V kali I kali T, atau 0,24 kali W, kalau seandainya W-nya sudah diketahui atau sudah dicari. Ya, jadi inilah hukum Joule itu. Oke. Nanti soal-soalnya nanti besok kita akan bahas ya. Lebih dalam ya. Kalau ini contohnya saja ini. Kalau lebih dalamnya besok kita akan bahas. Ini pada aktivitas otot skelet ya. Skelet itu otot rangka. Selama 15 menit, berapa kalorikah energi yang dihasilkan? Pertanyaannya adalah H. Ya, intinya H. Jika beda potensial V-nya 100 mV, jadikan ke volt, berarti 0,1 volt. Sedangkan hambatan pada serabut 3 kilo-ohm, jadikan ohm, berarti 3000 ohm. Ya. Maka ini jadi 3000, ini jadi 0,1, ini jadi 15 kali 60. Ya. Maka I-nya saja dulu kita cari dulu, karena I-nya belum ada ini. V
PIT, I-nya belum ada, I V per R, terdapat ampere. Kemudian hanya 0,24 kali V 0,1 kali I yang sudah kita cari ini dikali dengan T yang 15 kali 60 detik, maka baru kita dapatkan kalori. Ya. Nah, ini yang untuk hukum Joule. Oke, paham ya sampai di sini? Ini masih gampang ya. Oke. Besok kita akan berlatih lebih dalam ya tentang ini ya. Selanjutnya, di dalam kelistrikan itu ada kelistrikan sel. Ini adalah gambar ya bagaimana sel itu dan apa-apa saja organ yang ada di dalam sel. Yang penting yang untuk saudara ketahui di dalam sel itu ada nukleolus. Ya, nukleolus itu adalah inti. Ingat, di sel itu adalah bagian utama dari tubuh yang mempengaruhi kelistrikan di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau saudara ingin ingin menjaga diri awet muda, ya, kan ada juga tuh. Nah, maka yang paling penting itu dijaga ada kelistrikan di sel ini. Ya, karena semakin banyak kelistrikan di sel ini rusak, maka rusaklah tubuh kita. Ya, semakin tidak awet kita. Ya, semakin banyak ini mati, maka semakin tidak awet kita, tidak awet muda kita. Ya, jadi saudara kurang-kurangilah kalau seandainya punya muka pakai bedak-bedak yang tidak dianjurkan pemerintah yang ada merkuri itu. Kenapa? Karena membunuh ya bagian sel-sel yang ada di dalam tubuh. Ya, bahkan penggunaan merkuri secara berlebihan itu bisa mengakibatkan terjadinya kanker kulitnya. Hati-hati. Ini kelistrikan di sel. Sel dibatasi oleh membran sel dengan jaringan lipid isolator ya. Jaringan lipid itu bersifat isolator. Isolator itu adalah zat yang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Di lingkungan sel itu terdapat kation-kation dan anion-anion ya. Yang penting itu adalah Na+ dan K+. Distribusi kedua jenis ion tersebut itu dalam intrasel itu dominan adalah K+, ya. Di ekstrasel dominan itu adalah Na+. Dia pasti kebalikan. Jadi kalau seandainya ini terjadi dalam tubuh saudara, maka sel saudara itu dalam keadaan sehat. Ya, nggak boleh kebalikan. Boleh kebalikan kalau seandainya itu ada unsur yang membuat dia terbalik. Ya, nah, ini yang sehatnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, dalam keadaan istirahat terjadi perpindahan ion. Ya, ini penting ini. Na+ itu adalah kation utama ekstrasel seperti yang sudah kita lihat tadi. K+ itu adalah kation utama intrasel. Kalau terjadi secara normal, terjadi secara difusi akibat perbedaan konsentrasi ion, maka Na+ itu berdifusi ke spasi intrasel. Kenapa? Karena di intrasel itu yang lebih dominan adalah K+, ya. Dan K+ itu berdifusi ke spasi intrasel. Ya, kenapa? Karena K+ itu Na+ itu lebih dominan di ekstrasel, ya. Nah, ini kalau terjadi transport aktif, ini dia memerlukan energi. Ini kadang-kadang ini perempuan banyak yang melakukan ini. Ingin sel di dalam tubuhnya berkembang lebih banyak. Nah, maka ini yang sebenarnya dilakukan. Ada kerja ekstra sel di dalam tubuh yang harus dipompakan sehingga dia memerlukan energi. Ya, maka dia kebalik ya, sehingga di sini Na+-nya dipompa ke ekstrasel, K+-nya dipompa ke intrasel. Ya, padahal di Na+-nya dominan ekstrasel dan di K+-nya dominan intrasel. Nah, jadi terbalik. Jadi semakin banyak di bagiannya, memang sudah banyak juga. Nah, ini perlu transport aktif. Ya. Nah, ini ya, dalam tubuh kita itu kelistrikannya seperti ini. Jadi, perhatikan ini bagian bawah, ini adalah bagian paling rendah di kelistrikan paling rendah dalam tubuh kita. Nah, ini adalah daerah paling tinggi yang kita namakan tadi peristiwa dominan ya di dalam sel. Nilainya itu adalah 40 mV ya. Tidak boleh lebih dari ini ya. Kalau lebih dari ini maka selnya mati ya. Kalau terlalu kurang dari ini juga selnya akan mati. Maka sel yang baik itu seperti ini ya, perpindahan K+ dan Na+-nya itu berganti secara kontinu seperti ini. Ya, kalau di dalam selnya terjadi perpindahan seperti ini, maka selnya dikatakan sel sehat. Ya. Tapi kalau tidak, maka selnya dikatakan dengan sel sakit. Oke, selanjutnya kelistrikan di saraf dan di otot. Ya. Ingat, di saraf kita itu ada 3 bagian komponen penting, otot sebagai yang menerima rangsangan, kemudian ada akson, kemudian ada badan sel.
Di badan sel itu yang terpenting adalah dendrit, mielit, dan sinapsis. Ya, sinapsis ini bagian yang terpenting untuk mentransfer informasi ke otak. Ya. Oke, jadi neuron yang sudah saya sampaikan tadi di gambar, ini dia ada neuron sensorik, dendrit, dia memiliki reseptor, kemudian badan selnya akson bersinapsis dengan dendrit neuron penghubung. Kemudian neuron penghubungnya itu ada dendrit yang bersinapsis dengan akson neuron sensorik, ada badan sel dan akson yang bersinapsis dengan dendrit neuron motorik. Ya, seperti itu yang ada di dalam kelistrikan di saraf. Ya, itu yang jenis neuronnya. Silakan di ini nanti ya. Ini gambarnya utuh ya, mulai dari otot sampai dengan dia sampai ke otak dan sinapsis ya, yang menyampaikan informasi kembali ke reseptor. Ingat ya, kelistrikan di saraf dan di otot itu yang terpenting adalah bagaimana arah impuls saraf. Ya, perhatikan ini, impuls itu adalah perambatan depolarisasi. Di dalam di dalam saraf itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada dendrit, ada badan sel, dan ada akson. Dia akan baik apabila dendrit, badan sel, dan akson ini bekerja secara simultan ya. Nah, ini contoh ya. Bagaimana cara menentukan kelistrikan saraf dan otot yang menentukan kecepatan impuls saraf. Coba perhatikan ini, yang baik. Woi Rio. Maaf, saya terlempar lagi ini. Udah terdengar lagi suara saya? Ya, Pak. Oke, saya coba lanjut, mohon maaf ini. Sudah, Pak. Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Oke, saya lanjut ya. Sampai di sini sudah mendengarkan penjelasan saya tadi atau tidak? Sampai di sini? Atau sebelumnya? Halo? Rio? Rio Andika? Adakah mendengarkan penjelasan saya sampai di sini tadi, Rio? Putusnya Ada, Pak. Ada ya? Oke, saya lanjutkan ya. Ada, Pak. Jadi perhatikan Iya, ya, Pak. kelistrikan saraf dan otot itu yang terpenting. Coba lihat gambar ini saya. Coba perhatikan ya, orang pintar atau tidak pintarnya itu ya, atau katakanlah cepat tangkap atau tidak cepat tangkap itu berasal di sini loh. Kalau jalannya seperti gambar ini, nah insya Allah dia cepat nangkap. Tapi kalau seandainya di sini dia tersendat, kemudian di sini tersendat, jalannya tidak lancar, itu artinya terjadi masalah di dalam daya tangkapnya, ya, di dalam saraf dan otot. Ya, kalau terjadi seperti ini itu berbahaya, ya. Oke, sampai di sana ada yang mau ditanyakan dulu? Saya coba cas laptop ini, ada warning juga. Tidak, Pak. Tidak ada? Paham ya, berarti? Oke, besok saya coba cek ya kepahamannya itu dengan soal-soal yang kita coba ini ya, berlatih besok. Ini tugasnya untuk pertemuan besok udah ada tuh ya. Yang pertama tentang kajian biomekanika tadi itu ya, diskusi, tapi saudara diskusinya bikin sendiri gitu ya, apa aplikasinya di dalam keilmuan saudara ya, coba cari ya di internet atau di mana saja. Besok kita coba ini ya, bahas lagi. Oke, ini kelistrikan di saraf dan otot ya. Coba perhatikan ini. Contohnya saja yang ini, silakan saudara baca. Tanpa sengaja menginjak paku, ini contoh. Kemudian memerlukan jalur lengkung refleks, impuls sangat cepat, segera diantisipasi, kerusakan tidak parah. Jadi kalau orang cepat beradaptasi ya, atau cepat informasi dari otak itu ke seluruh tubuh, ini bisa diantisipasi sehingga dia tidak keinjak paku ya. Tapi kalau tidak ya, ada ya, kalau bahasa saudaranya itu lola ya, loadingnya lama ya. Kalau belajar apapun itu loadingnya lama, maka nanti akan bermasalah di sini ya. Antisipasinya itu lambat ya, sehingga bisa saja nanti kerusakan yang parah terjadi pada tubuh ya. Itu biasanya bergantung juga kepada usia ya, atau umur ya. Oke, kelistrikan di sinaps ya. Nah, ini barangkali silakan nanti saudara baca saja ya. Oke, saya yang penting-penting saja ini, karena kita usahakan jam 6 kita usai ya, karena kita bersiap-siap untuk sholat maghrib lagi. Oke, nah ini yang penting ya. Ada kelistrikan otot jantung ya. Coba saya minta saudara baca ini ya.
Baca ini, kemudian bedakan yang ini dengan yang ini di bawah ini. Coba kira-kira apa perbedaannya ya, antara sel otot dan sel saraf dengan sel otot jantung. Ada nggak perbedaannya? Coba dilihat. Siapa yang bisa jawab? Apa perbedaan siklus ini dengan siklus ini? Silakan. Ada yang bisa jawab? Adakah yang bisa jawab? Silakan. Stimulusnya, Pak. Yang mana yang stimulusnya? Kalau di sini bagaimana? Di sini bagaimana? Kalau di otot dan saraf bagaimana? Kemudian di jantung bagaimana? Kalau di otot dan saraf tuh stimulus aja, Pak. Kalau di sel otot jantung stimulus SH. Ada lagi yang lain yang bisa melihat? Itu masih salah ya, tahu? Ya, hampir benar sih, tapi ada kelirunya. Coba, ada yang bisa jawab yang lain? Pak, kalau Ya, di silakan. sel saraf mengalami Enggak jelas nih. Coba itu diulang Pak lagi. yang Oke. kalau yang di sel saraf menunggu stimulus Pak, tapi kalau yang di sel jantung stimulus SH-nya yang di akhirnya Pak. Benar Hanif ya. Jadi perbedaan yang sangat mendasar daripada ini dua ini adalah di jantung dia di membran sel otot dan saraf yang menunggu stimulus. Artinya nanti ketika dia akan bekerja lagi, dia harus menunggu stimulus baru dia bekerja. Tapi di jantung tidak seperti itu. Kalau dia menunggu stimulus di sini, maka mati kita, ya. Dia tidak boleh menunggu stimulus kalau di jantung. Apa? Karena dia harus memberikan respon secara kontinu, ya. Jadi kalau ini dia bersifat diskrit, ya, kalau dalam fisika, ini dia bersifat diskrit, ini dia bersifat kontinu, ya. Itu perbedaan antara sel otot dan sel jantung. Nah, ini yang kita gunakan, ya. Ini saya ngajar ini ya, bagaimana cara aplikasi ini nanti di kebidanan ya. Mungkin barangkali nanti besok atau suatu waktu saya juga bisa mengajarkan bagaimana membaca elektrokardiogram ya. Otot jantung, saudara bagaimana cara membacanya ya. Di sini saya terangkan saja dulu ini ya, di EKG itu kita mengenal ada titik P, titik Q, titik R, titik S, dan titik T. Ya, kalau pasien saudara nanti di rumah sakit ya mendapatkan nilai EKG seperti ini, berarti dia normal. Ya, nilai P, Q, R, S, T-nya itu berulang secara kontinu. Ya, tapi kalau seandainya nilai P, Q, R, S, T-nya tidak seperti ini di sini, ya, di bagian ini atau di bagian ini atau di bagian ini, maka pasien kita sudah tidak normal lagi. Ya. Ini sangat menentukan ya apakah pasien itu sehat atau tidak. Karena kelistrikan di otot jantung itu menentukan seluruh tubuh kita ya. Kalau di dalam agama kita kan dikatakan ya, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging ya. Jikalau daging itu baik seluruh anggota tubuh ya. Jikalau daging itu rusak seluruh anggota tubuh. Kalau dalam agama kita itu namanya hati ya. Setelah dicek oleh para ahli di bidang sains, apalagi di sains anatomi tubuh, ternyata hati itu bukan hepar ya, tetapi adalah jantung. Ya, jadi kalau jantung itu sehat, jantung kita sehat, maka sehatlah seluruh tubuh. Kalau tidak sehat jantung kita, maka rusaklah seluruh tubuh. Ya, tapi kalau di agama kita kan lebih dikaitkan ke bagian-bagian agamanya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini ya, kalau saudara nanti di rumah sakit ya, akan ketemu dengan alat baca EKG yang di-print menggunakan kertas milimeter seperti ini. Ya, ini 1 P, Q, ini R, ini S, ini T. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai di sini barangkali sudah jam 18.01. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita akhiri pertemuan kita ini. Kita ketemu besok dalam pertemuan yang offline ya. Pak. Jam 4. Ya, silakan. Pak. Ya, silakan. Pak.
Boleh minta materi yang ini, Pak? Ya, boleh. Saya akan berikan nanti ke Zaki tadi ya namanya. Saya akan share ke Zaki. Ya, Zaki, Pak. Nanti saya share ke Zaki. Mau nanti Zaki berikan materi ini ke teman-teman. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada? Tidak. Kalau tidak, saya Tidak. cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mohon Zaki, kita bikin laporan untuk pertemuan kita ini. Saya sudah ambil foto saudara ya untuk kehadiran. Nanti bagaimananya tolong disampaikan ke saya ya. Materi juga akan saya berikan ke Zaki nanti. Cukup ya? Ya, udah. Oke. Ya, Pak. Sampai di sini. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.